Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video kali ini kita akan membuat halaman product list atau book list yang menampilkan seluruh item-item buku di website ini. Untuk halaman ini bisa diakses melalui menu di bagian header yang books ini dan juga teks atau link lihat lainnya yang ada di homepage ini. Jadi nanti kita akan tampilkan halaman product list dengan desain seperti ini. Nah, langsung saja kita buka kembali project yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa copy paste saja file homepage atau di sini namanya index.blade.php karena strukturnya itu serupa untuk bagian header dan footernya. Yang berbeda hanyalah konten yang ada di sini. Ada search filter dan juga ada book list-nya. Kita bisa gunakan copy paste seperti ini, lalu ubah namanya menjadi books.blade.php. Nah, di sini kita bisa langsung mengedit file untuk produk list-nya. Tetapi saya biasanya gunakan struktur foldering. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, saya akan coba hapus dulu untuk yang welcome.blade.php-nya. Ini file bawaan dari Laravel. Kita akan fokus ke bagian product list-nya atau book list-nya. Di sini kita akan tambahkan new folder. Saya akan berikan nama foldernya itu books. Nah, di sini kita pindahkan file yang tadi kita copy paste ke dalam folder books. Lalu saya ubah kembali namanya menjadi index.blade.php. Jadi strukturnya seperti ini. Ini memudahkan kita untuk mengkategorisasikan file dengan halaman di websitenya. Karena nantinya ketika sudah banyak halaman ya, seperti di sini kan ada kategori, product details, dan halaman-halaman lainnya. Nah, untuk memudahkan pengkategorian filenya, saya biasanya gunakan pemisahan folder seperti ini. Jadi yang indeks di paling luar adalah halaman home atau berandanya. Sedangkan indeks yang ada di folder books adalah untuk menampilkan product list atau book list-nya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, apakah ini bisa berjalan? Tentu bisa. Kenapa? Karena kita set routingnya itu ada di file web.php ini. Kita bisa copy paste kode yang ada di sini. Nah, untuk routing halaman books-nya itu kita berikan /books. Nah, di sini asalnya kan indeks aja ya. Ini masih ke halaman home. Kita bisa gunakan kodenya itu nama foldernya books. Kemudian nama filenya index. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Books.index yang artinya kita gunakan file books.index ini untuk menampilkan halaman book list. Kita coba save dulu untuk file web.php-nya. Kemudian untuk yang book list-nya, untuk ada perbedaan, kita akan coba hapus dulu bagian hero section-nya. Di sini kita hapus dulu untuk hero section karena strukturnya itu serupa untuk header, book section, dan footer-nya. Kita coba save dulu sebelum melakukan pengeditan lebih jauh. Jangan lupa run dengan Composer Run Dev. Pastikan SAM-nya sudah berjalan dan service Apache dan MySQL-nya juga sudah running agar terhindar dari error. Kita coba cek. Nah, di sini belum bisa diklik ternyata karena
Di halaman home-nya, belum kita set linknya. Nah, caranya buka file index yang paling luar yang ada di sini. Saya coba close dulu untuk yang lain agar tidak membingungkan. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu linknya menggunakan tag A. Kita set seperti ini. Untuk yang home, kita set seperti ini. Jadi ini link ke halaman home, ini ke halaman books. Kita coba tambahkan juga untuk yang kategoris. Meskipun belum ada halamannya, kita tambahkan saja untuk memudahkan saat membuat halaman kategori nantinya. Nah, di halaman home ini, kita coba cek apakah ada link lainnya lagi. Nah, yang di sini juga sama, di teks lihat lainnya, ketikan books seperti ini. Jadi nanti ketika menu books atau teks lihat lainnya diklik, akan membuka halaman yang path-nya itu slash books. Jadi kalau kita lihat di sini, slash books itu akan membuka file yang berada di folder books. Jadi books.index. Seperti itu. Kalau kita cek ke websitenya, kita coba refresh kembali. Kita coba klik menu books-nya. Nah, ini sudah berubah ke tampilan halaman book list-nya. Nah, kita coba modifikasi untuk halaman books-nya itu agar header-nya juga bisa diklik ya, karena sekarang masih belum bisa diklik nih. Jadi kita copy paste dulu untuk menu header-nya. Nah, yang header ini kita copy, lalu buka file books-nya, kita paste dari header ini. Kita save, lalu kita coba cek. Nah, sudah bisa berpindah-pindah halaman. Nah, kalau yang kategoris diklik, hasilnya seperti apa? Hasilnya akan menampilkan halaman default tidak ditemukan, seperti ini. Jadi, kita akan fokus dulu ke bagian books-nya. Nah, di halaman ini, kalau kita lihat desainnya itu, ada tombol, maaf, ada search filter, dan juga ada book card-nya, yang berjumlah kolomnya itu 4. Nah, di sini kolomnya sudah 4. Yang belum itu adalah search filter yang ada di sini. Sedangkan untuk tombol lihat lainnya tidak ada juga, karena di halaman ini akan menampilkan semua buku-buku dari database. Oleh karena itu, pastikan kita buka file book list-nya yang ada di sini. Kalau kita lihat, di sini juga ada nama foldernya ya, jadi jangan sampai tertukar antara file index yang ada di folder books dengan file index untuk halaman home. Nah, kita akan coba hapus untuk judulnya, untuk section title, dan teks lihat lainnya. Kita save terlebih dahulu, maka tampilannya akan seperti ini. Yang belum berarti tinggal search filternya. Nah, untuk menambahkan search filter, kita bisa gunakan di bagian book section ya, tambahkannya itu tag input. Karena ini masih wireframe, kita akan coba tanpa tag formnya dulu, jadi hanya tampilannya saja. Untuk logiknya masih nanti di video selanjutnya. Jadi kita fokus ke bagian UI-nya saja untuk menampilkan komponen ini. Nah, untuk menampilkan search filter bisa menggunakan kode HTML input. Tipenya itu bisa pilih search. Nah, di sini kita coba bisa tambahkan kelas, semisal ukuran lebarnya itu 360 pixel, sedangkan tingginya 40 pixel.
Jadi kita gunakan lebarnya itu menggunakan kelas W90, berarti 360 piksel, dan untuk tingginya H10, berarti 40 piksel. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian desain ada placeholder text atau tampilan teks ketika belum mengetikkan sesuatu di komponen ini. Nah, kita bisa tambahkan placeholder di sini. Jadi ketikkan search book here. Nah, untuk penanda bahwa ini adalah komponen input, kita tambahkan background gray juga untuk melihat lebar dan tingginya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau kita save dan kita coba cek, seperti ini tampilannya. Kalau kita lihat, ternyata terlalu mentok ya untuk placeholder-nya. Kalau di bagian desain kan ada seperti ini. Ada jarak sekitar 10 piksel antara atas, kiri, bawah, dan kanannya. Jadi kita samakan 10 piksel untuk paddingnya. Dan ternyata di sini tipe teksnya itu light dengan 16 piksel. Oleh karena itu, kita akan coba tambahkan padding 10 piksel berarti sekitar 2,5 atau tulisannya P-2.5. Kalau kita hover 10 piksel totalnya. Lalu fontnya light agar teksnya dicetak tipis dan juga untuk ukurannya 16 piksel. Seperti ini. Kalau kita ketikkan sesuatu, placeholder-nya tiba-tiba hilang ya, karena itu fungsi dari placeholder. Dan karena inputnya itu bertipe search, otomatis ada icon close atau clear di pojok kanannya, seperti ini. Jadi, ini memudahkan kita untuk mencari buku di halaman ini. Nah, ini adalah tampilan untuk versi desktopnya. Sekarang kita coba lanjutkan untuk versi mobile-nya. Kalau kita lihat ke bagian desain, di sini ada search filter, kemudian ada book list-nya dengan satu kolom. Nah, untuk yang menu ini kita akan tambahkan nanti di video selanjutnya setelah halaman product list atau book list selesai. Jadi kita fokus dulu untuk tampilan book list di versi mobile. Kalau kita coba cek, kita klik kanan, terus klik inspect. Di sini sudah satu kolom, karena kita sudah copy paste dari halaman home. Karena kan halaman home sudah support mobile versionnya kan. Nah, yang belum itu adalah search filternya. Masih terlalu lebar, seperti ini. Dan untuk ukurannya juga belum kita ubah. Nah, kalau kita lihat di bagian desain, paddingnya masih sama 10 piksel. Yang beda hanyalah ukurannya. Untuk ukuran teksnya pun masih 16 piksel. Jadi yang berbeda itu hanyalah ukuran agar tidak mentok atau melebihi batas. Karena secara desain di Figma kebetulan lebar frame-nya itu 400 piksel. Jadi di sini masih cukup 360 piksel. Sedangkan di browser kebetulan untuk lebarnya itu hanya 320 piksel. Makanya terjadi melebihi batas seperti ini. Jadi kita akan coba ubah untuk komponen search-nya saja. Untuk tingginya tetap 10 piksel, yang berbeda hanya ini. Jadi pastikan kita tambahkan breakpoint LG. Kalau kalian lupa, bisa coba cek di website Tailwind CSS, lalu di search breakpoint. Nah, di sini adalah dokumentasi agar halaman kita support
responsif. Jadi untuk LG itu adalah breakpoint atau penanda bahwa harus 1024 piksel minimum layar penggunanya. Jadi kalau dibuka di handphone seperti ini, tidak akan mengeksekusi kode ini. Karena ini ada breakpoint LG, yang artinya harus 1024 piksel untuk lebar layar penggunanya. Kalau di bawah itu, dia akan gunakan CSS defaultnya yang ada di sini. Jadi, kode kita itu mobile first. Kalau kita save, kalau kita cek, maka tampilnya sudah seperti ini. Sudah full. Jadi tidak akan melebihi batas. Jadi ketika dibuka di 425 piksel, dia akan menyesuaikan ukurannya karena ukurannya kita set di sini itu full 100%. Kalau semisal ternyata kita setnya hanya menjadi 40 atau sekitar 160 piksel, maka tampilnya seperti ini jika di mobile. Jika di laptop, dia akan panjang menjadi 360 piksel. Jadi cara bacanya itu kalau ada breakpoint, kita cek dulu apakah breakpointnya LG, MD, SM, atau XL. Nah, kebetulan di sini saya gunakan breakpoint LG untuk versi desktop karena hanya ada dua tipe, yaitu versi mobile dan versi desktop. Jadi, dua kelas ini berguna untuk membuat ukuran komponen search-nya itu responsif seperti yang ada di sini. Secara laptop dia 360 piksel, secara mobile dia full. Seperti itu untuk pengerjaan halaman booklist atau product list. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa chat di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.